Malam itu, angin pantai lebih dingin dari biasanya. Alia dan Andre duduk berdampingan di atas pasir, di tempat yang sama saat senja tadi. Langit sudah gelap, tapi jauh di arah laut masih ada sisa cahaya merah keunguan yang membuat suasana terasa magis. Andre memegang kameranya di pangkuan, diam memandang ombak. Alia memperhatikan gerakan jarinya, bagaimana ia sesekali menekan tombol kamera tanpa memotret apapun. "Kenapa tidak memotret?" tanya Alia pelan. Andre tersenyum kecil. "Kadang, aku ingin menikmati momen tanpa harus merekamnya." Alia menatapnya. "Kamu tidak takut kehilangan momen itu? Andai momen itu memang milik kita, dia akan tetap tinggal dalam ingatan, bukan hanya dalam foto," jawab Andre. Suaranya dalam. Ada hening di antara mereka. Bukan hening yang canggung, tapi hening yang terasa penuh arti. Alia memandang ke laut, lalu kembali ke Andre. Ia ingin bertanya sesuatu, tapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Andre seakan membaca pikirannya. "Kamu ingin tahu kenapa aku kembali ke kota ini, bukan?" tanyanya. Alia mengangguk pelan. Andre menarik napas panjang. "Aku kehilangan kakakku 3 tahun lalu. Dia juga suka memotret. Setelah itu, aku berhenti. Semua kamera, semua perjalanan terasa sia-sia. Aku pergi jauh untuk menghindari rasa itu. Tapi rasa kehilangan itu malah mengikuti sampai kemanapun aku pergi." Alia menandok, merasakan sebuah luka yang sama samar tapi nyata dalam dirinya. Ia tahu kehilangan yang Andre maksud bukan sekadar kehilangan orang, tapi kehilangan bagian dari dirinya. "Aku juga pernah kehilangan sesuatu," Alia akhirnya berkata. Suaranya nyaris berbisik. "Aku kehilangan arah. Aku mengejar sesuatu yang aku pikir akan membuatku bahagia, tapi ternyata malah membuatku hilang." Andre menatapnya. "Apa yang hilang itu bisa ditemukan kembali?" Alia menatap ombak yang berpendar oleh cahaya bulan. "Mungkin, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya." Andre tersenyum pelan. "Kalau begitu, kita bisa mencari bersama." Alia menoleh padanya. Matanya sedikit melebar. Ia tidak tahu apakah itu candaan atau serius. Andre menatapnya penuh arti, seakan memberi jawabannya sendiri. Mereka duduk dalam diam, membiarkan suara ombak menjadi percakapan mereka malam itu. Tidak ada janji yang terucap, tapi ada kesepakatan tak tertulis bahwa mereka akan saling menemani perjalanan masing-masing meski belum tahu arah akhirnya. Malam itu, Alia pulang dengan perasaan aneh. Ada kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak lama, sekaligus keraguan tentang apa yang sedang ia mulai. Namun ia tahu satu hal, malam ini ia tidak lagi merasa sepenuhnya sendiri. Beberapa hari setelah pertemuan mereka di pantai, Alia merasa sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Ia tak lagi menolak pikiran tentang Andre, bahkan tanpa sadar, sering kembali mengingat percakapan mereka. Namun bersamaan dengan itu, muncul juga rasa ragu. Apakah ia siap membuka diri kembali setelah kehilangan arah yang dulu begitu menggores hatinya? Malam itu, Alia kembali berjalan menyusuri pantai. Lampu-lampu kota mulai berpendar dari kejauhan, memantul di permukaan laut yang tenang. Ia membawa novel favoritnya, namun buku itu tetap tertutup di pangkuannya. Matanya tertuju pada ombak yang berkilau, diterpa cahaya bulan. Sedang mencari sesuatu? Suara Andre terdengar di belakangnya. Andre berdiri beberapa langkah darinya, membawa jaket tipis dan kamera di bahunya. Ia tersenyum kecil. "Kamu sudah lama di sini?" "Tidak," jawab Alia, berusaha tetap tenang. "Baru saja sampai." Andre duduk di dekatnya, meninggalkan jarak sopan. Mereka berdua diam, hanya mendengar suara ombak. "Kenapa kamu kembali ke sini?" Andre akhirnya bertanya, memecah keheningan. Alia tersenyum tipis. "Karena aku butuh berhenti dan memikirkan semuanya." Andre mengangguk pelan, lalu menatap laut. "Aku paham, tapi aku takut kalau kamu kembali hanya untuk lari dari sesuatu, bukan untuk menemukan sesuatu." Alia terdiam. Kata-kata Andre menusuk hati. Ia tahu ada kebenaran di dalamnya, tapi ia tidak siap mengakuinya. "Aku mungkin memang lari," ucapnya pelan, "tapi bukan berarti aku tidak mau menemukan arah lagi." Andre memandangnya, menahan sesuatu yang ingin ia ucapkan. Namun ia hanya menarik napas panjang dan berkata, "Aku ingin kamu berhati-hati, Alia. Terkadang
Mencari diri sendiri bisa berarti membuka luka lama. Alia menunduk. Ia tahu Andri benar, tapi ada sesuatu yang membuatnya ingin tetap melangkah. Malam ini, bolehkah aku memotretmu? Tanya Andri tiba-tiba. Alia terkejut. Ia menatapnya penuh pertanyaan. Kenapa? Andai malam ini menjadi satu dari momen yang kamu ingat, aku ingin itu ada dalam fotoku. Jawab Andri. Ada keheningan yang aneh di antara mereka. Alia merasa ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun kata-kata itu tertahan. Ia mengangguk pelan. Baiklah. Andri mengeluarkan kameranya. Ia memotret Alia dari jarak dekat dan jauh, dengan cahaya bulan yang membuat wajahnya tampak lembut. Alia merasa terdiam di setiap jepretan, seolah ia sedang ditangkap bukan hanya dalam foto, tapi juga dalam rasa. Saat Andri berhenti memotret, ia menatap Alia dengan serius. Aku harap kamu tahu, aku tidak memotret hanya untuk kameraku. Aku memotret karena aku ingin mengingat sesuatu yang mungkin tak akan kembali lagi. Alia tidak menjawab. Ia hanya menunduk, membiarkan suara ombak menjadi jawabannya. Malam itu, Alia pulang dengan perasaan campur aduk. Ada kehangatan yang tumbuh, tapi juga bayangan keraguan yang samar. Ia tahu, hubungan ini meski baru saja dimulai membawa dirinya ke arah yang belum pernah ia jelajahi. Dan seperti ombak yang selalu kembali ke pantai, hatinya tahu, kisah ini baru saja dimulai.